Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap Danilo Petrucci lebih antusias untuk menjajal motor anyarnya KTM RC16 ketimbang mengkhawatirkan jadwal tes pramusim MotoGP 2021 yang tidak normal. Meski bukan tempat ideal untuk tes, Petrucci mengaku suka memacu motor di Losail karena selalu cepat saat pengujian di sana. Tapi permasalahannya, ia tidak pernah menjalani balapan bagus di Qatar. Losail mungkin bukan trek terbaik untuk melakukan tes dalam menghadapi skenario yang mungkin terjadi sepanjang musim karena kondisinya tidak ekstrim. Contohnya, ini bukan trek yang melibatkan pengereman berat dan tidak ada tikungan sempit. Namun Anda harus menghadapinya karena keputusan sudah dibuat, ucap Petrucci. Bos KTM Pit Beirer berujar bahwa absennya Marc Marquez membuat rivalnya bertambah kuat. Ia menganggap lawan-lawan dari Honda, terutama Marc Marquez, jelas ingin tahu kapan sang juara dunia MotoGP 6 kali itu akan kembali dan seberapa kuatnya dirinya saat ini. Banyak pembalap muda harus menunjukkan bahwa mereka juga bisa menang melawan Marc Marquez. Hasilnya kinerja mereka naik 10%. Sekarang lawan Marc Marquez harus membuktikan bahwa mereka akan menunjukkan kepercayaan diri ketika ia kembali ke grid start. Kemudian ia akan melakukan pertempuran hebat lagi. Mari berharap ini akan segera terjadi, ucap Pit Beirer. Sebagai penantang gelar di MotoGP, Dovizioso telah memutuskan untuk cuti panjang dan mendedikasikannya untuk hasrat off-roadnya dari kejuaraan dunia ke kejuaraan regional. Ia mengaku tidak menyesal akan pilihannya. Saat mengikuti kejuaraan motocross, Dovi pun mengulik masa lalunya yang sepertinya ditujukan untuk dalinya. Di MotoGP semuanya hebat, tetapi Anda hanya menikmatinya terutama jika Anda mendapatkan hasil. Pada tahun 2020 gagal, saya tidak bisa hidup tenang di Ducati. Saya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, kecuali satu orang. Limit motor selalu sama. Selama bertahun-tahun saya ingin mengatakannya, tetapi saya tidak pernah didengarkan, ucap Dovizioso. Luca Marini tak menyesal kehilangan gelar juara dunia Moto2 2020. Baginya, melangkahkan kaki ke kelas MotoGP 2021 dianggap sebagai momen tepat untuk karir balapnya. Saya masih senang dengan musim saya, dan saya kira untuk karir saya tidak akan tepat balap Moto2 lagi tahun ini. Menurut saya, ini saat yang tepat untuk pindah ke MotoGP, ucap Luca Marini. Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli mempunyai tekad besar meski ia cuma dibekali motor dengan spesifikasi terendah Yamaha di MotoGP 2021. Saya sangat tidak sabar menggunakan M1 2019 milik saya. Saya sudah tak sabar ingin bekerja lagi. Saya sudah siap menghadapi tantangan musim ini. Saya akan berbagi garasi dengan Valentino Rossi. Ini akan menjadi tahun yang baik. Saya berharap musim ini kami bisa tampil fantastis. Mungkin tidak mudah, tetapi saya ingin sukses, ucap Morbidelli.
Franco Morbidelli tidak akan mendapatkan motor baru pada MotoGP 2021. Namun rider Petronas Yamaha SRT itu telah dijanjikan peningkatan. Menurut Rasen Razali bahwa Yamaha telah menjanjikan beberapa pembaruan bagi motor yang dipakai Morbidelli pada MotoGP 2021. Kami telah diyakinkan bahwa motor Frankie akan ditingkatkan hingga batas tertentu. Kami belum begitu yakin bagian apa yang akan ditingkatkan. Kami baru akan mengetahuinya ketika motornya tiba di Qatar, ucap Razali. Tim prinsipal Petronas Yamaha SRT Rasen Razali mengungkapkan perasaannya menjadi atasan Valentino Rossi di MotoGP pada musim ini. Razali pun mengaku bangga dan sedikit masih belum percaya akan kenyataan tersebut. Tentu kami sangat bangga bisa menaungi Vale, karena ia masih merupakan legenda dalam olahraga ini, dan akan terus begitu sampai bertahun-tahun lamanya. Kami akan bekerja ekstra keras dan melakukan segalanya demi membantunya kembali naik podium, ucap Razali. Kedatangan Valentino Rossi ke tim Petronas Yamaha SRT disambut baik oleh Rasen Razali. Sang pemilik bahkan membuka opsi untuk menggandeng tim balap VR46 pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Saat ini VR46 masih menanti pabrikan atau tim mana yang mau menggandeng mereka pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Di tengah situasi itu, Rasen Razali membuka opsi untuk menggait VR46. Akan tetapi pihaknya tidak bisa memberikan kepastian begitu saja. Semua tergantung seperti apa rencana dari Petronas selaku sponsor utama SRT. Kami sungguh terbuka dan tidak akan menutup pintu untuk kesempatan apapun. Namun hal terpenting adalah rencana strategis Petronas selaku sponsor utama kami. Mereka yang akan menentukan apa yang ingin kami lakukan ke depannya. Kami hanya perlu menunggu, karena sampai mereka mendekati kami tidak tahu apa-apa, ucap Razali. Valentino Rossi mengungkapkan bahwa ia ingin berprestasi lebih baik dari tahun 2020 lalu. Rossi memang menyebut tahun 2020 adalah yang terburuk dalam karir balapnya. Rossi pede untuk dapat kembali merebut podium di tahun ini. Saya ingin menjadi kompetitif, untuk bisa berjuang untuk kemenangan balapan dan podium. Saya juga ingin meraih posisi kejuaraan dunia yang bagus di akhir musim. Kami semua bekerja sangat fokus untuk menjadi lebih baik, ucap Rossi. Pembalap keturunan Indonesia dari tim Pertamina Mandalika SAG, Boben Schneider, berhasil membukukan catatan waktu tercepat pada hari pertama rangkaian tes Valencia Moto2 2021. Pada tes privat di Valencia itu, ia sukses menjadi yang tercepat pada rangkaian tes tersebut, dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 35,453 detik. Boben Schneider mengungguli pembalap Moto2 unggulan lainnya seperti Sam Lowes. Hasil dari tes kali ini akan menjadi bakal penting bagi para rider guna mengarungi tes pramusim Moto2 2021 yang akan berlanjut di Qatar. Namun sebelum terbang ke Qatar, para pembalap Moto2 itu masih akan melahap tes lainnya di Jerez dan Portimao. Sehubungan dengan kondisi krisis dan pembatasan pengembangan mesin, tentunya tidak banyak tim yang terlalu fokus melakukan perubahan. Bahkan beberapa tim tetap memakai livery dari beberapa tahun sebelumnya. Untuk tim Petronas, formasi pembalapnya berubah, namun komposisi materinya hampir sama.
Sementara bergabungnya Monster Energy yang mengikuti Rossi ke Petronas, Monster Energy tampaknya tidak merubah warna pakem motor tim Malaysia itu secara signifikan. Berbeda dengan Yamaha yang mengubah livery motornya dengan warna hitam yang identik dengan Monster Energy. Untuk warna dasar livery memang tidak banyak berubah, ada beberapa sponsor yang hilang dan masuk, seperti Visit Malaysia yang diganti dengan Sepang Racing. Video jelas menambah dukungan berlipat dengan menempati di dua lokasi. Sponsor baru Petronas adalah Grand Power System yang bermarkas di Marse, Italia. Warna kuning Stabilo Rossi memberikan aura tersendiri bagi clear tim ini di baju balapnya. Itu kontras dan mencolok di mana warna kuning yang mencerminkan semangat balap dan kejayaan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.